Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Dengan Al-Quran Al-Azim yang merupakan hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Dan dengan agama Islam yang Allah Jalla Jalaluh tidak menerima agama kecuali Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka tidak akan diterima dari orang tersebut. Dan sejatinya orang itu akan menjadi orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Allah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Kita tahu bagaimana perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan agama ini. Mengajak manusia agar mereka selamat dari api neraka. Menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Tapi beliau ditentang, beliau ditolak, beliau disakiti, beliau diusir. Akhirnya beliau tinggal di kota Madinah, meninggalkan Mekkah Al-Mukarramah, hidup jauh dari negeri beliau sendiri, tinggal di kota Madinah. Peperangan demi peperangan harus dihadapi, karena kebenaran harus melakukan perlawanan. Dan perlawanan menghadapi kebatilan yang membuat kebenaran menjadi kuat. Di perang Badar kita tahu Allah memberikan kemenangan. Ya, kemenangan itu harus dipertahankan. Tapi ternyata di perang Uhud umat Islam mengalami kekalahan. Kalah bukan berarti tidak benar. Agar kebenaran mengevaluasi diri untuk lebih kuat dan prima menghadapi orang-orang musyrikin. Kita mengkaji tentang perang Banil Mustaliq di tahun keempat Hijriah. Tapi ternyata ujian belum selesai. Cobaan belum berhenti. Umat Islam harus menghadapi lagi orang-orang Quraisy. Tapi ternyata Quraisy tidak sendirian. Karena Quraisy tahu diri. Mereka nggak akan mampu menghadapi umat Islam. Maka mereka bersekutu dengan berbagai macam kabilah. Dengan Ahbash yang tinggal di Mekah atau sekitaran Mekah, dengan Ghatafan, dengan kabilah Banu Sulaim, Bani Murrah, Asya, bergabung dengan mereka sebagian orang-orang Yahudi. Mereka menjadi sekutu. Maka perang ini dikenal dengan Ghazwatul Ahzab, dengan perang Ahzab. Yang membaca Al-Quran Al-Azim dari 114 surat, dia akan mendapati salah satu suratnya bernama Suratul Ahzab. Allah berfirman di surat Al-Ahzab ini di ayat 20. Coba kita baca. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahsabunal ahzabu lam yadhhabu. Yahsabunal ahzab. Yahsabunal ahzaba lam yadhhabu. Wa iyyatil ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an ambaikum walau kanu fikum ma qatalu
إلا قليلا. Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Baduy sambil menanyakan berita tentang kamu. Dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja. Allahu Akbar. Allah sebutkan Al-Ahzab 2 kali di satu ayat ini. Yang maknanya adalah golongan-golongan yang bersekutu. Dan sepertinya Al-Ahzab itu di masa kini semakin banyak. Semakin banyak negeri-negeri, bangsa-bangsa yang bersatu untuk menghabisi umat Islam. Tentunya dengan cara yang lebih modern lagi. Tapi bukan itu yang kita bahas. Yang akan kita bahas bagaimana perang ini disebut dengan nama Al-Ahzab. Dan apa penyebabnya tadi sudah disampaikan. Kita akan baca kitabnya, silahkan. F. Perang Ahzab. Perang ini dinamakan juga dengan Perang Khandaq. Hal ini dikarenakan umat Islam menggali parit pada perang tersebut. Ini adalah perang ketika Allah menguji hamba-hambanya yang beriman dengan memasukkan iman ke dalam dada para walinya yang bertakwa, serta menampakkan apa yang selama ini disembunyikan oleh orang-orang munafik dalam hati mereka. Kemudian Allah menurunkan pertolongannya guna membela mereka, memporak-porandakan pasukan musuh dengan kekuatannya, memuliakan para tentaranya, menjadikan orang-orang kafir kembali dengan kekecewaan, melindungi kaum mukminin dari kejahatan mereka, mengharamkan mereka untuk tidak lagi dapat memerangi umat Islam. Mereka kalah dan Allah menjadikan golongannya meraih kemenangan yang gemilang. Allahu Akbar. Ya, perang Ahzab ini juga dikenal dengan Ghazwatul Khandaq. Perang parit. Khandaq itu artinya parit. Di mana umat Islam pada saat itu mereka tahu diri bahwa jumlah pasukan musuh sangatlah besar sekali. Ketika perang Badar, mereka terpaksa. Ya udah dihadapi. 300 melawan 1000. Tapi kemudian Allah Azza wa Jal menurunkan ayat yang mengingatkan umat Islam agar mereka bersiap-siap ketika menghadapi musuh. Mempersiapkan diri. Bukan hanya modal keberanian, bukan hanya modal semangat, tapi perlu mempersiapkan diri. Maka kemudian yang bisa dipersiapkan umat Islam adalah membuat khandaq, membuat parit. Ini adalah perang terakhir. Perang terakhir gimana? Iya, di mana orang-orang musyrikin Quraisy menyerang kota Madinah. Setelah itu berhenti mereka menyerang. Allah memenangkan umat Islam. Allah menyingkap orang-orang munafikin. Di sini hikmah jemaah. Kenapa peperangan harus terjadi? Kenapa penindasan terhadap umat Islam terkadang itu terjadi dan Allah membiarkannya? Allah itu alimun hakim. Disitulah ada ilmu dan hikmah Allah. Yang salah satunya disebutkan di sini untuk menyingkap apa yang selama ini disembunyikan oleh penduduk Madinah. Sama-sama warga negara, tapi tidak satu hati. Sebagaimana kita tahu di negeri kita, mungkin sama-sama warga Indonesia, sama-sama ber-KTP Indonesia, tapi hati sebagian mereka nggak bersama kita.
Mungkin ngomongnya benar. Saya Indonesia, saya Pancasila. Tapi nanti suatu saat, ketika datang bencana, ketika datang cobaan, ketika datang agresi militer umpamanya, semoga tidak terjadi ya, menyerang Indonesia, akan kelihatan mana yang bersama musuh dan mana yang benar-benar dia membela negerinya. Bagaimana ketika Belanda menyerang Indonesia, Jepang menyerang Indonesia, kelihatan mana pecundang-pecundang, pengkhianat-pengkhianat yang hanya berpikir kepentingan diri mereka, keluarga mereka, dan mana yang memikirkan negeri dan bangsa. Kelihatan orang-orang munafikin di kota Madinah. Dan nampak pula nih Yahudi yang sama ini tinggal di kota Madinah, Yahudi yang menjadi warga negara Madinah. Ternyata ketika mereka melihat ada peluang, ada ancaman, mereka mempertimbangkan mana kira-kira yang menang. Aku ikut mana nih ya? Apakah kalau ikut Islam mereka akan mendapatkan keuntungan? Mereka berpikir kayaknya Islam mau kalah. Mereka ikut orang-orang musyrikin. Padahal sama-sama warga Madinah. Walaupun beda agama. Tapi mereka terikat dengan perjanjian untuk membela negeri mereka. Subhanallah. Allah tolong umat Islam. Karena Islam agama yang benar. Tapi Allah biarkan umat Islam agar berjuang terlebih dahulu. Untuk membuktikan engkau bersama kami atau engkau bersama mereka. Baik, kita lanjutkan. Ibnu Ishaq berkata, perang Khandaq ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Latar belakang peperangan ini adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengusir Bani Nadir hingga mereka pergi ke perkampungan Khaybar yang mayoritas penduduknya Yahudi yang memiliki keterampilan dalam perang. Oleh karena itu, berangkatlah Huyai bin Akhtab, Kinanan bin Abul Haqiq. Baik, ada yang kurang di sini jemaah. Ada yang kurang, tolong ditambahkan. Di keterampilan dalam perang, mayoritas penduduknya Yahudi yang memiliki keterampilan dalam perang dan jumlah yang banyak. Baik. Kemudian ditambahkan walaysa lahum minal buyut wal ahsab, dan mereka tidak memiliki strata sosial yang tinggi seperti yang dimiliki oleh Bani Nadir. Seperti yang dimiliki oleh Bani Nadir. Baik, apa hubungannya jemaah? Bicara mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki jumlah pasukan yang banyak, tapi mereka bukanlah bangsawan. Mereka tidak memiliki strata sosial seperti yang dimiliki Bani Nadir, karena mereka juga adalah yang bangsawan yang ini. Biasanya mereka akan nurut. Mereka akan lebih condong kepada yang bangsawan nih. Kita lanjutkan. Latar belakang peperangan ini adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengusir Bani Nadir hingga mereka pergi ke perkampungan Khaybar yang mayoritas penduduknya Yahudi yang memiliki keterampilan dalam perang, jumlah yang banyak, dan mereka tidak memiliki strata sosial yang tinggi seperti yang dimiliki oleh Bani Nadir. Oleh karena itu, berangkatlah Huyai bin Akhtab, Kinanan bin Abul Haqiq, Fauzah bin Qais al-Waili, dan Abu Amir yang terkenal dengan kefasikannya serta yang lainnya menuju Mekah.
Mereka mengajak Quraisy dan penduduk-penduduknya untuk memerangi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membentuk pasukan koalisi. Mereka berkata kepada orang-orang Quraisy, kami akan bersama kalian hingga kita dapat mengalahkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami datang untuk bekerja sama dengan kalian untuk menjadikannya musuh bersama dan memeranginya. Kemudian orang Quraisy menyambutnya dengan semangat dan gembira. Barakallahu fikum. Taib, di sini ada yang perlu diperbaiki. Kami akan bersama kalian hingga kita dapat mengalahkan Muhammad. Enggak, bukan mengalahkan. Bahasanya yang lebih pas, menghabisi. Nastaksil artinya menghabisi sampai akarnya. Kalau sekedar kalah, mereka nanti nyerang kembali. Dan Huyai bin Akhtab ini bukan dari Khaybar. Huyai bin Akhtab ini termasuk dari tokoh Bani Nadir yang mereka diusir dari kota Madinah. Dan Huyai bin Akhtab ini mertua Rasulullah SAW. Kalau kita baca cerita Huyai bin Akhtab, bagaimana cintanya dia kepada anaknya, Sofia binti Huyai. Huyai bin Akhtab ini, pada saat Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, ceritanya Sofia, bapakku pagi hari itu pergi, pagi-pagi sekali udah keluar meninggalkan perkampungan Bani Nadir, menuju ke kota Madinah. Menjumpai Nabi SAW. Dari pagi sampai malam. Ceritanya Sofia, bapak sama pamanku berdua, Abu Yasir kalau nggak salah namanya. Kalau ngelihat aku digendong mesti sama mereka. Tapi hari itu, aku datang menyambut mereka, mereka dingin. Terjadi obrolan di antara mereka berdua. Ahu, benar. Dia itu Nabi yang ada dalam kitab-kitab kita. Yahudi kenapa hijrah ke kota Madinah? Nunggu Nabi Muhammad SAW. Cuma ternyata Nabinya dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Yahudi. Maka tanyalah Abu Yasir sama Huyai. Ahu. Nah, betul dia. Kemudian engkau akan berbuat apa? Kata Huyai bin Akhtab, adawatuhu mahayid. Aku akan memusuhi dia selama aku hidup. Maka Banu Nadir ketika diusir, sebagian berangkat ke Khaybar, sebagian berangkat ke Syam. Ke Syam, ke Palestina sana. Atau ke Adri'at, nama tempatnya. Huyai tetap sakit hati. Memang dia sudah berkeinginan untuk memusuhi walaupun dia tahu dengan kebenaran. Maka Huyai bin Akhtab menjadi tokoh, menjadi otak pembuatan pasukan koalisi. Mereka datang ke kota Mekah, bawa orang-orang terpercaya untuk mengajak Quraisy menghabisi Muhammad SAW. Karena Yahudi nggak mampu untuk menghadapi. Yahudi ini nggak mampu, dia mesti pakai tangan orang. 3 kabilah besar di kota Madinah. Yang pertama Banu Qainuqa, itu yang paling kuat, yang mereka ahli senjata. Mereka kemudian diusir dari kota Madinah. Kemudian Banu Nadir, yang terakhir nih, nanti Banu Quraidah. Yang paling lama bisa menjaga perjanjian. Tapi ternyata mereka berkhianat juga pada akhirnya. Baik, mereka datang ngajak Quraisy, nyampaikan maksud mereka, dan Quraisy juga punya sakit hati. Jadi ini barisan sakit hati. Ada orang Madinah yang bernama Abu Amir Al-Fasiq, itu termasuk barisan sakit hati. Sakit hati gimana? Hasad. Orang kalau sudah hasad, sudah iri, sudah dengki, nggak ada kebaikan orang lain. Kita tahu bagaimana hasad membuat iblis nggak mau sujud.
kepada Nabi Adam alaihissalam. Kita mendengar cerita bagaimana hasad membuat Qabil membunuh Habil. Dan kita juga membaca cerita Nabi Yusuf, bagaimana hasad saudara-saudaranya membuat mereka membuang Nabi Yusuf dan mau membunuhnya. Ini bahaya sakit hati. Maka tolonglah menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menjaga hatinya, untuk tidak hasad, untuk tidak iri dan dengki. Karena di antara hukuman buat orang yang iri, sulit mendapatkan petunjuk. Ditutup pintu taufik buat dia. Karena dia menolak kebenaran gara-gara hasad. Dia tahu gitu. Dia tahu. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Mereka juga mengajak suku Ghatafan dan Bani Sulaim untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun menyambut ajakan tersebut serta berjanji akan bergabung bersama kaum Quraisy. Kemudian keluarlah Abu Sufyan dengan pasukan Quraisy dan kabilah-kabilah lainnya. Sedangkan Bani Sulaim dipimpin langsung oleh Sufyan bin Abdu Syamsi, Ghatafan dipimpin oleh Uyainah bin Husain, Bani Murrah dipimpin oleh Harith bin Auf, suku Asja oleh Mas'ar bin Rukhaili, Mas'ar bin Rukhaili. Pasukan gabungan dengan kekuatan 10.000 personil ini siap berangkat ke Madinah di bawah pimpinan tertingginya Abu Sufyan bin Harb. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui informasi tentang pasukan gabungan ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Kemudian Salman Al-Farisi menyarankan untuk menggali parit. Sarannya itu membuat mereka takjub dan mereka lebih memilih untuk menetap di dalam Madinah. Kemudian penggalian parit pun dilakukan dengan melibatkan seluruh kaum muslimin. Mereka menggalinya dengan cepat karena berlomba-lomba dengan kedatangan musuh. Mereka meminjam berbagai alat yang dibutuhkan kepada Bani Quraisyah. Asyami berkata, Imam Tabrani meriwayatkan dengan sanad la ba'sa atau dapat diterima dari Amr bin Auf al-Muzni bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis parit yang harus digali dari Ajam Syaihon ujung wilayah Bani Harithah hingga Mazad. Selain itu, setiap 10 sahabat menggali 40 hasta. Barakallahu fikum jemaah. Coba lihat di sini. Pasukan Quraisy ketika perang Uhud, mereka dengan 3.000 pasukan. Itu di tahun ketiga, di bulan Syawal. Perang Khandaq di tahun kelima, di bulan Syawal, yakni 2 tahun kemudian. Berapa jumlah pasukan yang dibawa? 10.000. 3 kali lipat. Karena mereka bertujuan untuk menghabisi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW mendengar dari mata-mata beliau, karena memang dalam kondisi perang ini perlu semua mempersiapkan diri. Karena boleh jadi akan diserang dalam kondisi tidur, istirahat. Akhirnya Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Salman cerita tentang Persia. Persia ini adalah negeri adidaya pada waktu itu bersama Romawi. Yang antara dua negeri ini sering perang. Maka pengalaman perang mereka sangatlah banyak dibandingkan dengan bangsa Arab. Ya, mereka perang di antara kabilah, bukan perang tingkat besar. Di antara kabilah, maka kemudian Salman menceritakan dulu kita di kampung kita, kalau kita mau diserang itu kita bikin khandak. Nah kita bikin parit. Mendengar ide Salman, maka Nabi SAW mengatakan, Zakar ini pendapat yang perlu dilakukan.
atau perlu diamalkan. Akhirnya Nabi SAW mengajak umat Islam untuk berlomba-lomba menggali parit. Karena waktunya pendek dan jarak parit yang mau digali itu cukup panjang, kira-kira 2.200 meter. Maka akhirnya Nabi SAW mengajak para sahabat, memotivasi mereka. Oke, mereka datang. Banyak jumlahnya yang datang, tapi peralatannya sedikit. Di sini disebutkan bahwa mereka meminjam berbagai alat. Berbagai alat ini mungkin bisa ditulis tambahan. Berbagai alat itu alat untuk menggali ya, berbagai alat untuk menggali. Seperti cangkul, linggis, timba. Mereka pinjam sama Yahudi. Kenapa? Karena ada perjanjian yang mengikat bahwa Yahudi yang tinggal di kota Madinah, mereka juga harus bela kalau negeri mereka diserang. Bukan mereka tidur-tiduran. Dan di sini disebutkan bagaimana Tabrani meriwayatkan Khandaq itu, penggalian Khandaq itu dibagi-bagi. Semua bertanggung jawab dengan bagiannya. Ini juga dalam rangka memotivasi para sahabat. Soalnya kalau lihat bagian dia kok masih sedikit, sebelah sudah banyak yang digali, mereka akan termotivasi. Di kulli ashara arba'ina dhira'an. Jadi setiap 10 orang itu menggali 40 hasta panjangnya. 40 hasta itu ya, kalau dihitung 1 hasta setengah meter ya kira-kira 20 meter ya. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Al-Waqidi berkata, parit yang digali sangat panjang. Mereka Muhajirin dan Ansor memanggul batu-batu di atas kepala mereka. Mereka melakukannya terus-menerus hingga selesai penggalian parit tersebut. Tidak satu pun dari kaum muslimin yang tidak terlibat dalam proyek penggalian parit ini. Sementara itu, Abu Bakar dan Umar memindahkan tanah dengan bajunya karena tidak ada wadah yang dapat digunakan lagi. Keduanya selalu berdampingan dalam bekerja. Dari Sahal bin Sa'ad berkata, kami bersama Rasulullah SAW dalam menggali parit. Sebagian dari mereka menggali, sedangkan kami memindahkan tanah galian dengan memanggulnya di atas pundak-pundak kami. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ampunilah kaum Muhajirin dan Ansor. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Di sini disebutkan bahwasanya parit yang digali sangat panjang. Mungkin perlu diperbaiki ya. Al-Waqidi mengatakan wa kana al-khandaq bitulil qamah. Khandaq itu dalamnya, kedalamannya itu setinggi orang. Setinggi orang. Ya mungkin 180 atau 2 meter. Jadi parit yang digali setinggi atau sedalam manusia. Di mana kaum Ansar memanggul batu-batu di atas kepala, bukan batu ya. Ya galian, ditulis galian. Memanggul tanah galian, ya mungkin ada batu juga. Di atas makatil itu seperti timba lah. Sekarang kalau orang gali biasanya pakai timba ya galinya. Nah, mereka taruh di atas timba-timba yang taruh di kepala mereka. Nah, di sini juga disebutkan yang diangkut batu-batu. Wa kanu idza raja'u bil makatil ja'alu fiha al-hijarah. Oh, disebutkan di sini jemaah. Bentar. Dan mereka ketika kembali ke parit,
ketika mereka kembali ke parit, mereka meletakkan di timba-timba itu batu. Jadi tanahnya dibuang sama mereka, kemudian mereka ambil batu. Ditaruhlah di kepala-kepala mereka batu itu. Lalu, bentar. Wa kana yaj'alu turab mimma yali Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Perlu ditambahin ya. Ucapan dan mereka yang sudah selesai dari bagiannya. Nah, tidak satu pun dari kaum muslimin yang tidak terlibat dalam proyek penggalian parit ini, dan mereka yang sudah selesai dari bagiannya, mereka menolong yang lainnya. Jadi bukan istirahat, bagiannya sudah selesai, sudah digali, kemudian mereka enggak. Mereka sudah selesai bagiannya, nolong yang lainnya. Dan disebutkan bagaimana Nabi SAW turut serta dalam penggalian parit ini. Bahkan di hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersenandung ya. Ini menunjukkan bahwasanya bersenandung membaca bait-bait syair ketika sedang kerja, sedang perjalanan, itu termasuk meringankan beban kerja. Kalau dalam perjalanan, meringankan beban perjalanan itu. Nabi memotivasi para sahabatnya yang mungkin mereka capek, lelah. Ya Allah, baru selesai perang Bani Mustalik, baru selesai perang ini, masih perang lagi. Maka Nabi SAW menyenandungkan doa. Beliau mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil muhajirin wal ansar. Ya Allah, ampuni buat orang-orang muhajirin dan ansar. Kenapa beliau mengingatkan mereka kepada akhirat? Karena orang itu kepingin senang di dunia, lupa sama akhirat. Kehidupan yang sebenarnya kehidupan akhirat. Oleh karena itu ketika orang-orang di padang mahsyar melihat neraka jahanam digeret, diseret, apa kata mereka? Ya laitani qaddamtu li hayati. Andai kata aku mempersiapkan beramal untuk kehidupanku. Loh, di dunia kok nggak hidup? Ya hidup, tapi bukan kehidupan yang sebenarnya. Hayati, kehidupanku yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat nanti. Bisa di neraka, bisa di surga. Dan itulah kehidupan yang seharusnya setiap orang mempersiapkan untuknya. Maka Nabi SAW memotivasi para sahabatnya agar mereka beramal. Ini buat akhirat gitu loh. Iya, memang capek, lelah, ngangkat batu, ngangkat pasir, ngangkat tanah, nggak dapat duit, nggak dapat reward wala apa. Nanti al-yawm amal bila hisab. Hari ini kita beramal lagi, nggak ada hisab. Besok hisab, nggak bisa nambah amalan lagi. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ketika sedang menggali parit, kami terhalang oleh sebuah batu besar. Kemudian mereka pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, kami mendapatkan sebuah batu besar di dalam parit. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, saya akan melihatnya. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sementara perutnya diganjal dengan sebuah batu. Sebab sudah 3 hari kami tidak mendapat makanan yang cukup.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sebuah palu besar, lalu memukulkannya ke atas batu besar tersebut, dan batu itu pun hancur berkeping-keping. Aku berkata kepadanya, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk pulang ke rumah." Kemudian aku pun berkata kepada istriku, "Aku melihat Nabi begitu sabar dalam menahan lapar. Apakah kamu punya sesuatu?" Istriku berkata, "Ya, sedikit gandum dan seekor anak kambing." Kemudian aku menyembelih anak kambing tersebut dan menumbuk gandum lalu membakarnya. Kemudian aku datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara adonan pun sudah mulai merekah dan daging pun hampir matang. Aku berkata kepadanya, Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku memiliki sedikit makanan. Datanglah engkau ya Rasulullah bersama satu atau dua orang lainnya." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Berapa banyak makanan itu?" Lalu aku pun menyebutkannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sungguh banyak lagi baik. Katakan kepada istrimu untuk tidak mengangkat panggangan daging dan roti dari tempat memasak hingga aku datang." Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang-orang, "Berdirilah kalian semua." Maka orang-orang Ansor dan Muhajirin pun bangkit. Setelah sampai di rumahnya, ia pun masuk menemui istrinya dan berkata, "Celaka, Rasulullah mengajak semua orang Ansor dan Muhajirin." Istriku bertanya, "Apakah ia bertanya kepadamu?" Aku menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Masuklah kalian dan jangan berdesak-desakan." Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memotong roti dan menaburkan daging di atasnya dan memberikannya kepada para sahabatnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terus memotong roti dan menyiramkannya hingga semua kenyang, sementara makanan masih tersisa banyak. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Makanlah kamu dan hadiahkan kepada orang-orang karena mereka juga lapar." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwa jumlah mereka yang ikut makan sebanyak 1.000 orang. Allahu Akbar jemaah. Kita tahu Jabir bin Abdullah, ayahnya tewas pada saat perang Uhud. Jabir bin Abdullah punya adik, jumlahnya 8 atau 9, perempuan semua. Dia sendiri yang laki. Ketika tinggal mati oleh ayahnya, Jabir menikah. Ditanya sama Nabi SAW, "Engkau nikah Jabir?" "Iya ya Rasulullah." "Bikran am thayyiban?" Yang kau nikahin gadis atau janda? Kata Jabir, "Janda ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Jabir, "Halla bikran ya Jabir, kenapa engkau nggak nikahin gadis? Kenapa? Tula'ibuka wa tula'ibuha wa tula'ibuka, tuda'ibuha wa tuda'ibuka." Kenapa kau nggak nikahin gadis? Dia bermain-main sama engkau bermain-main sama dia. Dia bergurau, bersenda gurau bersamamu, engkau bersenda gurau sama dia. Apa kata Jabir bin Abdullah? "Ya Rasulullah, ayahku meninggal dunia meninggalkan adik-adik yang banyak adikku. Kalau aku nikah sama gadis, siapa yang bantu aku ngurusin adik-adikku?" Subhanallah, Jabir ini orang yang muwaffaq ya, bin Abdullah radhiyallahu anhu. Maka bagaimana ketika dia melihat Nabi alaihi salatu wassalam dalam kondisi lapar, beliau nggak ngomong sama Nabi SAW. Dan ini pentingnya kita untuk belajar adab dan etika. Ngelihat orang lapar, jangan ditanya, "Mau makan Bapak?" Enggak. Engkau siapkan makan. Maka Jabir minta izin dulu kepada Nabi SAW untuk pulang. Dia pulang ke rumahnya, dia tanya, "Punya apa?" "Ada gandum dan ada satu anak kambing." "Ya sudah," kata Jabir bin Abdullah, "gandum yang kau tumbuk untuk bikin adonan, aku sembelih kambing." Yang dimiliki Jabir itu diberikan buat Nabi SAW. Dan kita baca cerita tadi bagaimana Jabir
datang kepada Nabi SAW mengatakan kepada beliau alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ada makanan dikit, nggak banyak. Ya cukuplah buat 2-3 orang. Nabi tanya, berapa? Sallallahu alaihi wasallam, cukup buat 2-3 orang, kata Jabir. Kathirun, banyak dan baik ini, kata dia. Lalu beliau alaihi salatu wassalam mengatakan kepada orang-orang yang gali parit ini jamaah, beliau mengatakan kepada mereka, Qumu, bangkit semuanya, berangkat semuanya. Jabir ngelihat Nabi SAW bukan 2-3 orang yang diajak. Itu orang yang gali parit bagian Nabi SAW semuanya suruh bangkit menuju ke rumahnya Jabir. Tapi Nabi SAW udah pesan sama Jabir. Jabir, rotinya jangan adonan rotinya jangan dibikin dulu sampai aku datang nanti. Kemudian rotinya udah dibikin sih, udah taruh di mana? Di oven ya, jangan dikeluarkan dulu. Kemudian dagingnya sudah ada di panggangan, maka Nabi SAW mengatakan jangan engkau turunkan dulu sampai aku ke sana. Maka si Nabi SAW yang mengambil jamaah dibagikan kepada mereka. Waktu Jabir pulang sebelum Nabi nyampe alaihi salatu wasallam, Jabir ngomong sama istrinya. Nabi ngundang orang-orang Khandaq. Kata istrinya, engkau udah. Beliau bertanya nggak sama engkau? Iya bertanya. Ya sudah, tenang. Itu istri yang soleha. Istri yang selalu hadir untuk menjadi sandaran buat suaminya. Menguatkan hati suaminya. Dan akhirnya mereka datang makan ya. Tapi dalam kondisi itu di tempatnya aja mah. Adonannya di situ, rotinya di sana, dagingnya di situ. Jadi nggak dipindah. Dan 1000 orang makan. Kenyang. Lalu habis nggak habis? Ini bicara salah satu mukjizat Nabi SAW. Maka Nabi ketika sudah selesai semua sahabat makan, Rasulullah SAW menyuruh kepada Jabir, kuli hadha. Beliau mengatakan kepada istrinya Jabir, kuli hadhi, engkau makan ini dan bagikan kepada orang-orang karena orang-orang sedang dalam kelaparan, kata Nabi SAW. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Ibnu Hajar berkata, ada riwayat dengan sanad yang bagus dari Bara' bin Azib berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk menggali parit, kami mendapatkan batu besar sehingga menghalangi pekerjaan kami. Sementara batu tersebut tidak dapat kami hancurkan dengan godam. Lalu kami melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang dan mengambil godam seraya berkata, Bismillah. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memukulkan dengan sekali pukulan hingga hancur sepertiganya, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allahu Akbar. Aku diberi kemenangan atas kerajaan Syam. Demi Allah, aku melihat istana-istana merahnya saat ini. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memukulkan untuk yang kedua kalinya, maka hancurlah sepertiganya lagi. Seraya berkata, Allahu Akbar. Aku diberi kemenangan atas kerajaan Persia. Demi Allah, sungguh aku melihat istana-istana putihnya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memukulkannya kembali untuk yang ketiga kalinya seraya berkata, Bismillah. Maka hancurlah sisa batu tersebut. Allahu Akbar, aku diberikan kemenangan atas kerajaan Yaman. Demi Allah, sungguh aku melihat gerbang San'a dari tempatku ini saat ini. Barakallahu fikum. Kita lihat ya. Bagaimana di saat yang sulit Allah memberikan ujian kepada umat Islam dan Allah memberikan kabar gembira. Jadi optimisme itu harus selalu ada di diri seorang muslim. Kalau Nabi alaihissalam dapat wahyu, beliau jelaskan Syam akan ditaklukkan, Persia akan tunduk, Yaman pun seperti itu. Bagi kita yang nggak tahu dengan yang gaib, apa yang harus kita lakukan? Selalu yakin. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Yakin ada kemudahan.
Loh, Allah yang mengatakan itu. Jadi tatkala engkau mendapati kesulitan, terus berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Baik. Lanjut kepada ucapan Jabir bin Abdullah, Bara bin Azib. Berkata Bara radhiyallahu anhu, ketika perang Ahzab, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga ikut menggali parit. Aku melihat beliau Shallallahu alaihi wasallam memindahkan tanah galian hingga mengotori kulit perut beliau yang berbulu lebat. Aku mendengar beliau Shallallahu alaihi wasallam menyenandungkan syair Ibnu Rawaha sambil mengangkut tanah. Demi Allah, seandainya bukan karenamu, kami tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak bersedekah, tidak pula sholat. Maka turunkanlah ketenangan kepada kami. Teguhkanlah kaki kami saat bertemu musuh. Sungguh, mereka telah membuat aniaya kepada kami. Dan bila mereka menginginkan fitnah, tentu kami menolaknya. Kemudian beliau memanjangkan senandungnya, hadis riwayat Al-Bukhari dalam Fathul Bari. Barakallahu fikum. Iya, beliau memanjangkan senandungnya di akhir bait. Di akhir setiap bait ya. Ya, ini juga tadi sudah kita singgung bahwasanya membacakan puisi syair ketika kerja keras itu akan meringankan pekerjaan. Bagaimana Nabi SAW menyenandungkan baitnya Abdullah bin Rawaha. Abdullah ibn Rawaha. Di mana Abdullah bin Rawaha mengatakan, Wallahi, laula anta mahtadaina, wala tasaddaqna, wala sallayna. Jadi di akhir baitnya dipanjangin ya. Demi Allah, seandainya bukan karenamu ya Allah, kami tidak akan mendapatkan petunjuk. Kami tidak akan bersedekah dan kami tidak akan sholat. Artinya semua ini karena karuniamu ya Allah. فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. Ya mungkin ada cara-cara tersendiri membaca, tapi di akhirnya Nabi panjangin. Nabi bait ini mengatakan, maka turunkanlah ketenangan kepada kami dan teguhkanlah kaki kami saat bertemu musuh. Innal ula qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina. Sahabat pun mengikutinya. Ini menunjukkan bagaimana beratnya kondisi pada waktu itu. Di saat musim dingin. Nggak ada kurma. Habis sudah kurma. Kondisi ekonomi mereka tidak memperkenalkan mereka untuk punya baju-baju yang tebal. Dan mereka harus di luar rumah. Kalau dalam rumah masih hangat, di luar rumah. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Ayat-ayat yang terdapat dalam surat Ahzab menggambarkan perilaku orang-orang munafik dan cara mereka untuk menghindar dari proyek penggalian parit. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai melakukan penggalian, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan Madinah kepada Ibnu Ummi Maktum sebagai wakil beliau dan menempatkan para wanita dan anak-anak pada sebuah benteng. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil posisi di depan sebuah bukit besar, sedangkan parit berada di hadapannya. Sementara pasukan Quraisy berada di hadapannya. Sedangkan Gotofan dan penduduk Najd berada di samping Uhud. Huyai bin Akhtab, musuh Allah, keluar untuk menemui Ka'ab bin Asad al-Qurzi, pemimpin Bani Quraisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menitipkan kaumnya kepadanya dan melakukan perjanjian dengannya. Sehingga ketika dia mendengar kedatangan Huyai bin Akhtab, segera mengunci pintunya rapat-rapat. Namun Huyai tetap saja mendesaknya hingga akhirnya ia membukakan pintu untuknya dan melanggar perjanjiannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Tapi jemaah, perlu ada yang kita baca. Di surat Al-Ahzab ayat 13 sampai ayat 13. Nah. Dan surat An-Nur ayat 63. Di mana
penulis mengatakan di sini ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Ahzab menggambarkan perilaku orang-orang munafik. Kayak apa perilaku mereka? Kita akan baca supaya kita tahu bagaimana orang-orang munafik mencari kesempatan dalam kesempitan. Bagaimana mereka menggunting dalam lipatan. Bagaimana mereka memancing di air keruh. Baik, kita akan baca surat Al-Ahzab ayat 13-14. Kemudian surat An-Nur ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qalat ta'ifatum minhum ya ahla yatrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqum minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana aurah wa ma hiya bi'aurah in yuriduna illa firara walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnatal atauha wa ma talabbathu biha illa yasira. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yasrib atau Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjagaan. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka hanyalah hendak lari. Dan kalau Yasrib diserang dari segala penjuru, dan mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka mengerjakannya dan hanya sebentar saja mereka menunggu. Barakallahu fikum. Kita lihat jemaah bagaimana orang-orang munafikin ini. Mereka menjadi musuh dalam selimut. Mereka menggembosi umat Islam yang semangat dengan mengatakan kepada mereka, udah, gak bakal menang kalian. Ada apa ngapain di sini? Udah pulang kalian. Pulang ke dalam kota Madinah. Dan sebagian orang-orang munafikin yang diajak kerja gali parit, mereka minta izin, ya Rasulullah, rumah kita terbuka. Artinya rumah kita ini dapat diserang oleh mereka. Kita harus jagain rumah kita. Padahal enggak. Terus kenapa mereka melakukan itu? Kabur dari peperangan. Jadi orang munafikin di antara tandanya, dia kalau diajak bersenang-senang, mereka akan datang. Tapi diajak susah, mereka kabur. Mereka akan membuat 1000 alasan untuk meninggalkan kesulitan ini. Semoga kita tidak termasuk menjadi mereka. Di saat umat Islam dalam kondisi sulit yang seharusnya dibantu malah ditusuk dari belakang dan digembosi semangat mereka. Baik, kita baca surat An-Nur ayat 63. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa Ustaz? An-Nur ayat 63. 63. Ya betul. La taj'alu du'a ar-rasul. La taj'al. Afan hilang di layar. Apa ayat berapa Pak Ustaz? 63. An-Nur 63. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum huda'a kadu'a ibadikum ba'da. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an
tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Dan janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Nah, itu sikap orang-orang munafikin. Di saat orang-orang Islam minta izin, orang-orang mukmin karena ada kondisi seperti Jabir bin Abdullah minta izin untuk pulang ke rumahnya, ada kondisi darurat mereka minta izin untuk pulang, yang munafik ini sembunyi ikut pulang, meninggalkan medan perang. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika selesai penggalian parit, maka beliau menyusun strategi. Apa yang beliau lakukan? Beliau menjadikan Ibn Ummi Maktum untuk berada di tengah-tengah kota, di Masjid Nabawi sana. Kemudian menempatkan wanita dan anak-anak pada sebuah benteng. Ini strategi, jemaah. Mereka yakin dengan pertolongan Allah. Tapi bukan berarti mereka tidak melawan. Bukan berarti mereka tidak membuat strategi untuk menyelamatkan diri. Maka wanita dan anak-anak taruh dalam benteng. Artinya kalau pasukan Quraisy bisa menyeberangi parit, masih ada pertahanan buat wanita dan anak-anak. Sedangkan yang laki akan terus berperang. Gitu. Baik, berapa jumlah atau berapa? Seperti apa luasnya parit dan panjangnya parit? Memang ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan panjangnya parit itu 2.200 meter. Menyambung antara Harrah Gharbiyah sama Harrah Syarqiyah. Kemudian Syekh penulis kitab ini, di kitab barunya yang sudah direvisi, beliau menyebutkan, mohon itu ditulis, ditambahkan panjang Khandaq, beliau sebutkan di sini 5.544 meter. 5.544 meter. Kemudian lebarnya ada yang lebar banget, ada yang mengecil. Jadi lebarnya kira-kira disebutkan di sini 4 meter 62 senti. Adapun dalamnya, kedalaman, tadi disebutkan, Al-Waqidi menyebutkan seperti orang ya, ketinggiannya. Ternyata di sini disebutkan 3 meter 23 senti. Jadi panjang 5.544 meter, lebarnya 4,62, adapun dalamnya, kedalamannya 3,23. Nah, kemudian di sini disebutkan bagaimana Nabi SAW mengambil posisi dan membagi para sahabat itu untuk berada di sepanjang parit itu. Karena boleh jadi orang-orang kafir akan bawa kayu, bawa apa untuk menyeberang. Dan hasil galian parit itu diletakkan di bagian umat Islam sebagai benteng pertahanan umat Islam. Di sini disebutkan
tentang sebuah kisah Huyai bin Akhtab ya. Bagaimana Huyai bin Akhtab ini menemui Ka'ab bin Asad Al-Quradhi. Dia adalah pemimpin Bani Quraidah yang pada saat penggalian umat Islam meminjam alat-alat untuk menggali dari Bani Quraidah. Dan Nabi SAW meletakkan tuh para wanita dan anak-anak itu di bentengnya Bani Quraidah. Karena Bani Quraidah punya benteng yang sangat kokoh dan sangat tangguh. Cuma dititipin di sana. Datang nih Huyai bin Akhtab. Dia bisa masuk. Kemudian dia bagaimana berusaha untuk ngobrol. Ngomong aja. Dia mau ngomong. Dan ketika dia ngomong, dipaksa sama Huyai bin Akhtab. Huyai mengatakan kepada Ka'ab, aku datang ini dengan bangsa Arab seluruhnya. Nggak ada masa depan Islam sudah. Mati mereka. Engkau ada dua pilihan. Kalau kita menang, engkau akan dibantai juga nantinya. Engkau milih mana? Bersama kami atau bersama Muhammad SAW? Terus dikomporin, diprovokasi sampai akhirnya Bani Quraidah ini melanggar perjanjian. Tapi dia bikin syarat. Engkau berada dalam benteng kita. Artinya Huyai bin Akhtab ini bergabung dengan Bani Nadir sebagai jaminan. Subhanallah. Bagaimana kondisi umat Islam dengan musuh yang ada di hadapan mereka. Kemudian dengan kondisi perut mereka yang kelaparan. Tubuh mereka yang kedinginan. Tahu-tahu dengar berita Bani Quraidah berkhianat. Jadi ini yang sering disebut sudah jatuh tertimpa tangga. Tapi bukan berarti ketika engkau jatuh dan engkau tertimpa tangga, engkau kemudian enggak bangkit. Bangkit. Nah, dilanjutkan. Ketika Rasulullah SAW mendengar informasi pengkhianatan Bani Quraidah, beliau mengutus Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Rawahah, dan Khalid bin Jubair. Seraya berkata, pergi dan lihatlah, apakah benar berita yang sampai kepada kita tentang mereka atau tidak. Apabila benar, berikan isyarat kepadaku dan jangan disebarkan ke orang-orang. Namun, apabila mereka tetap dalam perjanjiannya dengan kita, katakan kepada orang-orang. Maka mereka pun berangkat dan ternyata mereka mendapati bahwa mereka telah melanggar perjanjian. Mereka pun kembali menemui Rasulullah SAW dan mengatakan tentang pengkhianatan Bani Quraidah tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berkata, bergembiralah wahai kaum muslimin dengan kemenangan dari Allah dan bantuannya. Ketakutan pun semakin menjadi-jadi. Ujian semakin berat dan kekhawatiran terhadap para wanita dan anak-anak pun semakin meningkat. Kondisi mereka seperti yang Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir. Wa balaghatil qulubul hanajir. Wa balaghatil qulubul hanajir, yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 10. Barakallahu fikum. Jemaah, ada satu tambahan cerita yang mungkin di sini disebutkan secara ringkas ya. Syekh Abdul Karim Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid di kitab revisinya menyebutkan bahwa tatkala orang-orang mengasih tahu bahwa Banu Quraidah itu berkhianat, Nabi SAW itu menutup wajahnya dengan
bajunya. Lalu beliau rebahan. Beliau telentang cukup lama. Ketika para sahabat melihat Nabi melakukan itu, semakin ketakutan para sahabat. Kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya dan mengatakan yang di sini, bergembiralah wahai kaum muslimin dengan pertolongan Allah dan bantuan. Jadi ketakutan itu benar-benar menjadi-jadi. Allah menggambarkan ketakutan itu sampai disebutkan wa idzaghatil absar, dan ketika penglihatanmu terpana ya, bingung sudah orang lihat sana, lihat sini, mau gimana? Musuh di depan, di belakang Bani Quraidah berkhianat. Artinya mereka mau menghadapi mana duluan gitu. Mereka kalau meninggalkan parit, Quraisy akan nyebrang. Kalau mereka menjaga anak-anak mereka dan wanita-wanita istri mereka ke bentengnya Bani Quraidah, kalau mereka menjaga parit, maka anak-anak mereka akan dibantai. Kalau mereka menuju ke benteng, maka Quraisy akan nyebrang dan membantai mereka juga. Ini yang disebut buah si malakama. Ya. Dua-duanya pahit. Sampai Allah sebutkan wa balagatil qulubul hanajir, sampai hatimu, jantung itu mau keluar dari tenggorokan. Orang udah takut sekali. Wah, ada ujian dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ya harus dihadapi. Masalah itu bukan untuk dipikirkan. Orang-orang munafik ya semakin tidak terlihat disebutkan di sini. Janji-janji Nabi Persia akan ditaklukkan, Romawi akan ditaklukkan, Yaman kata omong kosong kata mereka. Mereka sambil mengatakan di sini, buang hati aja, mereka nggak merasakan keamanan sekarang. Kok mau menaklukkan Persia sama Romawi? Tapi Allah tidak pernah ingkari janji. Dan kita tahu Persia kemudian ditaklukkan. Romawi, Yaman. Dan negeri-negeri itu sekarang menjadi negeri-negeri Islam. Barakallahu fiik. Baik. Dilanjut Pak Ustadz. Ada banyak pertanyaan atau mau dilanjut? Saat ini belum ada pertanyaan Pak Ustadz. Siap, dilanjut. Bismillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin siap menyambut kedatangan musuh. Mereka tidak dapat meninggalkan posisinya dan terus-menerus secara bergantian berjaga-jaga di seputar parit. Sementara kemunafikan orang-orang munafik semakin terlihat. Sebagian mereka berkata, dulu Muhammad pernah menjanjikan kepada kita akan menguasai kekaisaran Romawi. Namun sekarang, untuk buang hajat saja orang tidak merasa aman. Kaum muslimin bergiliran menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu mereka juga merasakan kelaparan yang sangat, baik siang maupun malam. Demikian juga halnya dengan kaum musyrikin yang bergiliran melakukan patroli. Terkadang dipimpin oleh Abu Sufyan dan pasukannya, terkadang Khalid, kadang Ikrimah dan seterusnya. Ikrimah ya, ini bukan Ikrimah tapi Ikrimah bin Abu Jahal. Baik, ahibati fillah. Jadi bicara patroli, jadi orang-orang musyrikin benar-benar marah cuma. Ketika mereka sampai ke Madinah, mereka mendapati Khandaq. Persiapan mereka, perencanaan mereka, siasat mereka habis. Mereka harapannya bisa menyerbu kota Madinah, masuk ke dalam. Nggak bisa. Akhirnya mereka ngikutin jalur parit ini. Dicari sama mereka titik kelemahan parit tersebut. Ketika Abu Sufyan jalan bersama pasukannya yang bergiliran itu, umat Islam juga berjalan di sisi yang lainnya. Mereka saling melempar panah. Dilemparin panah supaya nggak mendekat ke parit kaum musyrikin ini. Dan ya Rasulullah SAW dijaga oleh para sahabat secara bergiliran. Karena
Yang mereka incar adalah Nabi Muhammad SAW. Taib. Dilanjutkan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui pengkhianatan kaum Quraidah, beliau mengirim delegasi untuk menemui Uyainah bin Hisn dan Harith bin Auf, pemimpin Ghatafan, untuk melakukan kesepakatan damai, dan beliau bersedia memberikan hasil panen kurma Madinah sebanyak sepertiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memanggil Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah untuk meminta pendapatnya. Keduanya berkata, "Ya Rasulullah, kalau memang Allah memerintahkan kamu seperti itu, maka kami mendengar dan taat. Akan tetapi, kalau ini hanya strategi kamu demi kemaslahatan kami tidak membutuhkannya. Dahulu ketika kami dan mereka sama-sama musyrik dan menyembah berhala, mereka tidak dapat menikmati kurma kami kecuali dengan bertamu dan membeli." Demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya membatalkan tawarannya tersebut. Allahu Akbar. Kita lihat ya, dalam kondisi sulit, maka seorang harus berpikir solusi apa yang bisa dilakukan. Kaum musyrikin ini bukan dari satu suku. Mereka adalah ahzab. Mereka adalah qabilah-qabilah yang berkoalisi untuk menyerang kota Madinah. Maka bagaimana menyingkirkan koalisi mereka agar jumlah mereka tidak terlalu besar? Di sini Nabi SAW berpikir, bagaimana kalau kita tawari sebagian mereka untuk mundur, tidak bergabung sama Quraisy. Kalau Quraisy sudah nggak mungkin mau gitu loh. Tapi kalau kabilah-kabilah ini kan seperti pasukan bayaran yang mereka datang demi untuk mendapatkan harta rampasan perang. Ya gimana kalau dikasih fulus supaya pulang? Tapi ternyata pemimpin Aus dan Al-Khazraj, orang Ansor, nggak mau. Tapi mereka mengatakan kalau itu wahyu ya kita ikuti. Tapi kalau sekedar itu ide, kami nggak perlu ya Rasulullah. Kami nggak butuh. Kami siap menghadapi mereka. Nah, dilanjutkan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebinasaan untuk pasukan gabungan seraya berdoa, "Ya Allah yang menurunkan kitab, yang cepat dalam menghisap, hancurkanlah pasukan gabungan Ahzab. Ya Allah, hancurkan dan luluh lantakanlah mereka." Kaum musyrikin terus berupaya menembus barisan kaum muslimin dengan menghujankan anak panah tanpa henti-hentinya sepanjang pengepungannya, sehingga membuat kaum muslimin sibuk sehari penuh dan melupakan sholat asar. Mereka baru mengerjakannya setelah terbenam matahari. Namun, segala upaya kaum musyrikin untuk menembus parit mengalami kegagalan. Bahkan Ali dapat membunuh Amr bin Abdud, sementara yang lain melarikan diri. Begitu juga dengan Naufal Makhzumi yang tewas terbunuh. Sedangkan dari kalangan kaum muslimin, sedikitnya yang menjadi syahid ada 6 orang. Di antaranya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Adapun pengepungan pasukan koalisi terhadap umat Islam berlangsung selama 24 malam. Sebagaimana yang Allah firmankan bahwa Dia akan menghindari kaum muslimin dari peperangan, yaitu dengan 2 cara. Pertama, upaya yang dilakukan Nu'aim bin Mas'ud yang masuk Islam tanpa diketahui masyarakatnya. Ia akan mencerai-beraikan dengan seizin Nabi SAW antara Yahudi Bani Quraidah dengan kaum musyrikin. Ia mengingatkan Bani Quraidah untuk tidak memulai perang melawan Muhammad SAW kecuali kaum musyrikin mau memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan pergi meninggalkannya apabila terjadi sesuatu di luar harapan. Begitu pula yang dilakukannya kepada kafir Quraisy, bahwa Bani Quraidah menyesali pengkhianatan yang dilakukannya terhadap Nabi SAW. Ia berkata, mereka pasti akan meminta jaminan kepada kalian, dan kemudian jaminan itu akan mereka serahkan kepada Rasulullah SAW,
bukti dari taubat dan penyesalan mereka. Demikianlah Allah memporak-porandakan kesatuan mereka dan menciptakan kecurigaan dan kehinaan di antara mereka. Barakallahu fikum. Tapi di sini kita ketahui bahwasanya umat Islam dalam kondisi yang sulit, mereka tetap harus melawan. Terus terang, apa yang terjadi menimpa saudara-saudara kita di Gaza benar-benar sangat menyedihkan sekali. Ketika umat Islam, ya kalau dikatakan melawan, mungkin ada sebagian yang melawan. Tapi banyak yang tidak melakukan perlawanan. Kalau dikatakan, ya kan gak seimbang. Gimana mau melawan warga Gaza umpamanya terhadap serangan Israel. Yang jadi masalah, mereka melakukan perlawanan atau tidak melakukan perlawanan, mereka dibom, mereka dibantai. Kalau bicara menunggu bantuan dari yang lainnya, sedangkan yang lainnya tidak melakukan hal itu atau tidak mampu melakukan hal itu, maka yang ada mereka akan dibantai terus. Dibom lagi, dibom lagi, dibom lagi, dibom lagi. Kalau kita ambil pelajaran di sini, mereka melawan. Walaupun jumlah mereka besar, ya udah melawan gitu. Sampai ada yang meninggal di antara umat Islam. Iya. Amr ibn Abdi Wad. Ini disebutkan Amr bin Abdud ya. Yang betul Amr bin Abdi Wad. Abdi Wad. Itu sempat nyebrang. Akhirnya dihadapi sama Ali bin Abi Thalib. Dibunuh. Walaupun Amr ini besar, dikatakan dia jagoannya orang-orang musyrikin. Maka jamaah tadi kita membaca doa Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma munzil al-kitab. Ya Allah yang menurunkan kitab. Mujriyas sahab. Allah yang, bentar jamaah doanya. Allahumma, na'am. Munzil al-kitab, sari al-hizab. Sari al-hisab. Yang cepat hisabnya, ihzimil ahzab. Kalahkan ahzab itu koalisi mereka, musuh-musuh itu ya Allah. Allahumma hzimhum. Allah kalahkan mereka, wazalzilhum. Dan bikin bumi bergetar di bawah mereka. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kemudian ada usaha lain. Tadi pertahanan dilakukan. Doa juga dilakukan. Perlawanan terus. Lalu ada usaha lain. Ini apa ya? Yang mungkin sekarang ada nasihat-nasihat untuk memporak-porandakan pasukan koalisi dari dalam. Dan itu dilakukan oleh salah satu sahabat atas nasihat Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan kepada Nuaim, engkau kalau bisa bikin mereka bercerai-berai, bikin mereka bercerai-berai. Akhirnya Nuaim masuk ke barisan mereka. Karena Nuaim dari Ghatafan. Maka dia bisa untuk masuk, dan mereka belum tahu kalau Nuaim sudah masuk Islam. Dia masuk ke Bani Quraidah, dia kembali ke Ahzab. Dan Ahzab taunya Nuaim ini dari mereka. Ketika ke Bani Quraidah, taunya oh ini dari Ahzab gitu. Seakan-akan utusan dari mereka. Dan alhamdulillah akhirnya mereka tercerai-beraikan dari dalam sebelum Allah mengirimkan kepada mereka angin badai yang memporak-porandakan mereka dari luar.
Dari dalam mereka hancur, dari luar Allah hancurkan mereka. Nah, dilanjutkan? Atau kita ke sesi tanya jawab, waktunya tinggal dikit. Nah, Pak Ustadz, ada 2 pertanyaan yang Siap. sudah masuk. Tafadhali. Pertanyaan pertama, izin bertanya Pak Ustadz, seperti yang tercantum pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 13-14 tadi yang menggambarkan perilaku orang-orang munafik, apakah orang yang lepas pakai hijabnya di zaman sekarang ini termasuk orang munafik juga? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah, kalau bicara munafik, munafik itu ada 2 macam. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Ada munafik keyakinan. Yani munafik keyakinannya adalah orang-orang kafir yang pura-pura Islam. Orang-orang kafir yang menampakkan keislaman seperti orang yang paling Islam, tapi padahal dia kafir sebenarnya. Yang kedua, munafik amali. Munafik yang amalannya amalan orang munafik. Seperti yang Nabi SAW sebutkan sifat-sifatnya. Idza haddatha kadzab, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dia dikasih amanat dia berkhianat. Belum tentu dia kafir. Tapi dia punya sifat-sifat orang munafik. Kalau bicara bagaimana kondisi muslimah yang tidak pakai jilbab. Apakah termasuk orang munafik? Belum tentu. Boleh jadi yang pakai jilbab rapat munafik. Boleh jadi. Di masa Nabi SAW, orang munafik ini ya Allah. Sampai kata Nabi SAW. Kata Allah Azza wa Jalla. Menggambarkan sosok orang-orang munafik ini. Di surat Al-Munafiqun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamu. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau engkau melihat perawakan mereka, penampilan mereka, engkau takjub sama mereka. Kalau mereka ngomong, ya Allah, enak omongannya gitu. Kenapa? Karena munafik ini berusaha menyembunyikan jati dirinya. Ini pada masa itu. Jadi pada saat Islam kuat, mereka akan menampilkan penampilan yang sangat Islami. Untuk dapat simpati dari umat Islam. Agar mereka nggak terlihat kalau mereka munafik. Dan boleh jadi di masa yang Islam tidak terlalu kuat, ya mereka bebas aja dengan pakaian mereka, dengan kondisi mereka. Tapi intinya, orang yang tidak berjilbab, itu nggak bisa jadi tanda dia orang munafik. Boleh jadi dia melakukan itu karena lemahnya iman. Disebabkan dia ya berkumpul dengan orang-orang yang tidak berjilbab. Atau dia dapat fatwa lagi yang nggak benar sehingga dia tidak berjilbab. Tapi intinya itu sebuah kemaksiatan. Sebuah kemaksiatan yang dilakukan karena Allah memerintahkan agar orang mentaati perintah Allah, menutup auratnya. Tapi dia tidak melakukan itu. Sebagaimana ada orang-orang Islam mungkin yang tidak melakukan kewajibannya, tidak bisa dicap dia orang munafik. Kecuali ada amalan-amalan tadi sebagai tanda dia memiliki sifat orang-orang munafik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, dalam membela Palestina sebagai umat muslim, apakah lebih baik bergerak dengan harta atau infak atau bergerak dengan aksi bela Palestina? Barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Bicara Palestina, bicara Gaza khususnya. Karena kalau kita lihat Palestina ini yang sedang dibantai itu bukan di seluruh tanah Palestina. Tapi di jalur Gaza. Yang kita tahu mereka orang-orang Yahudi sebenarnya sejak dulu ingin menghabisi umat Islam di sana. Tapi mereka mencari-cari alasan agar mereka bisa melakukan itu tanpa dunia mengecam mereka, khususnya PBB. Tanpa PBB memberhentikan mereka. Dan ternyata mereka mendapatkan itu. Baik, kalau bicara
tugas umat Islam ini apa yang bisa dilakukan? Umat Islam ada yang di dalam sana, ada yang di luar. Umat Islam ada yang dekat di sana, ada yang jauh. Umat Islam ada yang kaya, ada yang miskin. Umat Islam ada yang pinter, ada yang awam. Maka membela Palestina, membela saudara-saudara kita Muslim, bukan hanya di Palestina ya. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Itu sesuai dengan kemampuan mereka. Dan ketika mereka membantu, maka pastikan bantuan mereka itu ada dampaknya. Ketika seorang mengirimkan harta, sampai nggak harta ini? Pastikan. Kalau bicara orang membela Palestina dengan melakukan aksi umpamanya. Iya, ada aksi yang harus engkau lakukan tanpa ada orang lain tahu. Apa aksi itu? Orang yang melakukan aksi kan menuntut kan, minta. Aksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa aksimu di hadapan Allah Azza wa Jalla? Apa yang sudah engkau lakukan? Engkau harta nggak punya, ilmu nggak punya, apa nggak bisa engkau beraksi di hadapan Allah Azza wa Jalla? Bangun di tengah malam. Karena kita tahu kalau kita melakukan aksi meminta, memohon kepada mereka, mereka bisa apa gitu loh. Sedangkan engkau di hadapan Allah, engkau tidak beraksi. Engkau tidak memperbaiki diri. Maka nasihat Anda kepada umat Islam ingin membantu Palestina kembali kepada Islam. Karena yang membuat umat Islam hina itu Allah yang mengatakan, iyan surkumullah fala ghalibalakum. Kalau Allah menolong kalian, maka nggak ada satupun yang dapat mengalahkan kalian. Nggak ada. Wa iyakhdulkum. Tapi kalau Allah membiarkan kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Siapa yang bisa nolongin kalian? Siapa? Mau minta tolong sama siapa kalian? Nggak ada. Maka kita harus kembali kepada agama kita agar Allah menolong kita. Makanya dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan doanya tentunya semua bisa berdoa tanpa halangan, dan dengan aksinya, aksi di hadapan Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang dengan lobby-lobbynya, silahkan dengan lobby-lobbynya. Sebagaimana tadi kita membaca bagaimana Nu'aim ibn Mas'ud melakukan lobby-lobby untuk menghancurkan musuh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sepertinya itu menjadi pertanyaan terakhir pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengamalkan agamanya, mewujudkan perintah, menjauhi larangannya, dan mengajak yang lainnya untuk bersama-sama menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Pada saat itu, kita berharap Allah turunkan pertolongan buat kita semua. Karena yang terjadi di Palestina sebenarnya menimpa kita juga. Umat Islam itu seperti satu jasad. Kalau satu sakit, semuanya